Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang hukum niat dalam salat. Satu hal yang saya pikir wajib untuk kita mengetahui dengan benar agar salat kita insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang niat, orang seringkali bertanya, apa itu niat? Niat itu adalah sebuah kesadaran kita bahwa kita sedang melakukan salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbicara tentang apa itu niat, niat itu artinya kita sadar, kita tahu bahwa saya sekarang ini berdiri menghadap Allah, mau melakukan sholat maghrib misalnya. Nah, dalam fikih madhab ahlul bait, niat itu cukup dalam bentuk kesadaran kita saja. Tidak perlu misalnya niat itu kita lintaskan di dalam hati kita, kita fikirkan, kita misalnya renungkan, nggak perlu begitu. Jadi kita sadar bahwa kita sekarang ini tahu bahwa kita sedang akan melakukan sholat maghrib misalnya, itu disebut sebagai niat. Nah, lawannya adalah kalau orang nggak tahu. Jadi misalnya orang nggak sadar bahwa dia ngapain sih berdiri ini, sholat apa sih, bingung dia. Nah, itu berarti dia belum niat. Berarti yang namanya niat itu adalah sebuah kesadaran, ya. Itu satu. Yang kedua adalah syarat niat itu apa, ya? Syarat niat. Syarat niat itu hanya satu. Qurbatan ilallah. Jadi syarat niat itu satu saja. Qurbatan ilallah. Artinya dia berniat melaksanakan sholat maghrib semata-mata karena Allah. Jadi qurbatan ilallah itu syaratnya. Tidak boleh misalnya orang berniat sholat karena ingin mendapatkan nama, karena ingin mendapatkan nama baik di pandangan siapa gitu. Karena riya. Nah, ketika riya itu berarti bukan qurbatan ilallah, ya. Jadi kalau kita sedang sholat atau kita mau sholat, kita mau niat, kita bilang usolli misalnya fardhul maghribi 3 raka'atin adaan qurbatan ilallahi ta'ala. Sama enggak qurbatan ilallah dengan lillahi ta'ala, ya. Kadang-kadang orang membacanya dengan kalimat apa? Lillahi ta'ala. Jadi usolli fardhul maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Jadi bisa dengan qurbatan ilallah dan bisa dengan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah bisa menambah pengetahuan kita insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.